Alhamdulillah 3 tahun ini aku sudah memenangkan 7 lomba. 7 perlombaan, mantap. Apa aja tuh, Nau? Tingkat provinsi, Provinsi, kecamatan, sama tingkat kota. tingkat kota. Berarti beragam tingkat ada ya. Coba Miss mau dengar satu-satu dong, jelasin. Tahun 2022 aku sudah memenangkan juara 1 Juara 1. di Firdausi SMP Al-Azhar 1. Oh, perlombaan yang diadakan oleh SMP Al-Azhar 1 ya, keren. Itu di tahun 2022, juara 1 ya, keren. Terus ada apa lagi, Nau? Juara 1 tari kreasi tradisional Sasabu di Taman Budaya. Oh, juara 1 juga di Taman Budaya ya. Tahun 2023 aku memenangkan juara 1 lagi di Firdausi SMP Al-Azhar 1. Menang lagi untuk kedua kalinya di SMP Al-Azhar 1 itu dari tahun 2023 ya. Berarti 2 tahun berturut-turut menang ya. Kalau mau belajar sih, kalau masih pemula belajar dasarnya dulu. Belajar dasarnya dulu. Terus Baru tuh ditingkat-tingkatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, Unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Oke, sobat podcast di rumah, kembali lagi di sini bersama Miss Tania dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kali ini Miss Tania bawa salah satu teman kita dan juga salah satu siswa berprestasi yang ada di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Udah gak sabar banget nih, langsung aja kita sambut Naura. Hai Naura. Hai. Oke, dan nggak di sini juga ada yang nemenin Naura, yaitu bundanya Naura. Hai Bunda cantik. Hai, Miss. Oke, sebelum itu mungkin kalau Miss sudah kenal ya sama Naura, tapi mungkin sobat podcast di rumah belum kenal nih sama Naura. Jadi boleh perkenalkan diri dulu, nama, terus Naura sekarang kelas berapa, atau Naura mau ngenalin tentang apa, terserah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Delia Putri. Saya sekolah di SD Al-Azhar 2. Sekarang saya kelas 6D. Kelas 6. Berarti sekarang Naura umur berapa nih? 12. 12, oke. Naura sudah kenalan, sekarang bundanya kita kenalan juga ya. Coba Bunda boleh perkenalkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Septiara, Bunda dari Naura Adelia Putri. Oke, jadi ini di sini ada Naura dan juga ada bundanya. Naura ini sekarang kelas 6 ya. Naura ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung nih, sobat podcast di rumah. Tapi Miss mau denger dari Nauranya langsung ya. Naura yang jelasin tentang prestasi-prestasi yang pernah Naura dapatkan selama SD ini, karena sekarang masih kelas 6 ya kan. Tapi walaupun masih kelas 6, Naura sudah memenangkan banyak kompetisi. Naura juga sudah berprestasi dan sering mengikuti perlombaan ya, Nak ya. Iya. Naura ini Miss waktu itu pertama kali ketemu di kelas 4 ya. Dulu Naura masih kecil segini teman-teman. Sekarang Naura sudah tinggi, sudah gadis ya Bun ya. Terus sekarang sudah kelas 6. Coba Miss mau tanya, Naura di sekolah ikut ekskul apa sih Nau? Coba jelasin Nau. Ekskul tari. Seni tari ya. Jadi ekskul seni tari itu salah satu ekskul yang ada di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kita juga rame ya di sana Nau ya. Iya, 40-an orang. 40 ya, rame ya. Termasuk salah satu ekskul yang paling banyak diminati ya. Siapa tuh guru pendampingnya? Miss Tania sama Bu Muti. Betul. Jadi nanti teman-teman kalau mau ikut seni tari bisa ya, Nau ya. Karena nanti yang kelas 6 ini mungkin akan regenerasi kan. Nanti adik-adik yang meneruskan, karena kelas 6 sudah fokus dan akan lulus dari SD gitu. Coba, berarti Naura ini hobinya nari ya, Nau ya? Nari ya hobinya ya. Naura ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di bidang non-akademik, yaitu di bidang seni tari. Naura juga sudah menekuni tari ini lumayan lama ya. Nanti Naura sendiri akan menceritakan sudah berapa lama dan juga kompetisi apa yang sudah diikuti dan dimenangkan oleh Naura. Coba dengar-dengar Naura ini kan prestasinya di bidang seni tari ya Naura ya. Naura bisa jelasin nggak sih Naura sudah memenangkan perlombaan apa aja? Coba Miss mau denger dan sobat podcast di rumah juga mau denger. Alhamdulillah 3 tahun ini aku sudah
memenangkan 7 lomba. 7 perlombaan, mantap. Apa aja tuh Nau? Tingkat provinsi, Provinsi, kecamatan, kecamatan, sama tingkat kota. tingkat kota. Berarti beragam tingkat ada ya. Coba Miss mau dengar satu-satu dong, jelasin. Tahun 2022 aku sudah memenangkan juara 1 Juara 1. di Firdausi SMP Al Azhar 1. Oh, perlombaan yang diadakan oleh SMP Al Azhar 1 ya, keren. Itu di tahun 2022, juara 1 ya, keren. Terus ada apa lagi Nau? Juara 1 tari kreasi tradisional Sasabu di Taman Budaya. Oh, juara 1 juga di Taman Budaya ya. Taman Budaya itu sering ngadain perlombaan seni tari ya, karena pusatnya budaya di situ kan ya. Keren, juara 1 lagi. Terus apa lagi Nau? Tahun 2023 aku memenangkan juara 1 lagi di Firdausi SMP Al Azhar 1. Menang lagi untuk kedua kalinya di SMP Al Azhar 1 itu dari tahun 2023 ya. Berarti 2 tahun berturut-turut menang ya. Terus apa lagi tuh? Juara 1 tari kreasi di Mitra 10. Terus tuh juara 1 tari kreasi di Taman Mitra Di 10 Mitra juga. 10. Oh iya. Berarti 2 perlombaan di Mitra 10 menang dua-duanya ya. Juara 1 dua-duanya, keren banget. Itu di tahun 2022 udah ada 2, di tahun 2023 ada 3, 5. Berarti ada 2 lagi ya di tahun ini mungkin ya. Ada apa aja tuh Nau? Juara 2 tari kreasi tradisional di Firdausi. Menang lagi di tahun ketiga ya, 3 tahun berturut-turut ya di SMP Al Azhar 1, keren. Terus? Juara FLS 2N tingkat kecamatan Wai Halim. Oh iya, kemarin ya event terakhir adalah FLS 2N tingkat kecamatan. Kita berhasil maju ke tingkat kota ya, perwakilan dari kecamatan ya. Keren, berarti udah 7 perlombaan ya Nau ya. Udah banyak banget itu sobat di rumah untuk ukuran masih SD ya kan, nanti bisa diteruskan lagi di SMP, di SMA, di kuliah dan seterusnya. Oke, coba Miss mau tanya, kenapa Naura ini memilih tari sebagai hobi? Kenapa Naura nggak pilih nyanyi atau Naura pilih acting gitu? Kenapa tuh Nau? Aku memilih tari karena lebih menantang, lebih seru, dan lebih membangunkan rasa percaya diri. Jadi lebih seru ya, lebih menyenangkan. Terus Naura jadi lebih pede ya. Ya, kalau vokal aku sudah pernah ikut les 1 tahun, terus tuh aku udah pernah 2 kali pentas. Oh, berarti Naura juga pernah menekuni hobi vokal ya, nyanyi ya. 2 kali pentas di mana itu Nau? Di Transmart. Oh, di Transmart. Itu paduan suara atau apa sih, solo song? Solo, keren banget. Terus kalau apa acting Naura pernah coba juga? Pernah juga. Ikut karya koreografi pendidikan seni tari Universitas Lampung. Oh, berarti ikut sama kakak-kakak Universitas Lampung. Judulnya Kakit, tayangnya di Transmart CGV. Oh, berarti itu film Naura acting tapi tentang tari gitu ya? Karena collab sama kakak-kakak dari Unila, kakak seni tari. Itu tayang di bioskop juga? Iya. Keren banget di CGV ya, di Transmart ya. Itu tahun berapa itu Nau waktu itu? 2023. Oh, tahun lalu ya. Oh, keren banget. Berarti Naura ini berarti udah mencoba semua hobi ya, dari vokal sudah pernah tampil juga. Acting juga sudah pernah. Terus mungkin Naura memang lebih tertarik dan lebih minat di tari ya. Jadi Naura lebih suka di tari, makanya Naura lebih menekuni tari gitu, teman-teman. Udah berapa lama sih belajar nari? Coba dikasih tahu ke teman-teman. 7 tahun. 7 tahun? Iya, aku ikut sanggar dari TK. Dari TK? Berarti itu, oh ya sekarang Naura kelas 6, dimulai dari TK berarti udah 7 tahun ya. Berarti memang sudah lama ya Nau ya. Sudah belajar lama, makanya sudah bisa sejago ini, sudah bisa mengikuti banyak perlombaan dan memenangkan perlombaan juga ya. Terus Naura pernah nggak sih ngerasa kesulitan? Kan kata Naura menyenangkan, tapi pasti ada kesulitan kan? Pernah nggak ngalamin kesulitan? Alhamdulillah nggak ada, yang penting konsentrasi, rajin belajar, rajin latihan. Oh, rajin latihan, nggak apa-apa. Oh, berarti nggak ada kesulitan tuh Naura? Nggak ada, cuman paling kalau latihan terus tuh capek aja. Capek ya, kalau capek udah pasti. Karena namanya tari itu kan menggunakan tubuh, jadi pasti capek. Tapi nggak ada kesulitan Nau? Nggak ada, karena itu Naura menjalaninya dengan menyenangkan ya. Nauranya senang ya kan, makanya jadinya nggak ada kesulitan. Tapi mungkin kalau capek itu pasti ya. Tapi Naura bilang tadi konsisten, berarti Naura
menekuni terus-terusan ya. Naura kan sekolah iya, pasti Naura juga bimbel-bimbel dan les ada ya kan. Terus Naura juga ngejalanin hobi. Naura ini cara ngatur waktu untuk belajar sama nari gimana caranya? Saat weekday aku fokus untuk belajar. Kalau weekend baru aku menjalankan hobi aku. Oh berarti kalau hari biasa Naura full belajar sekolah bimbel, kalau weekend baru latihan nari. Itu Naura mainnya kapan? Aku nari sambil main Oh nari sih. sambil main ya, banyak temen ya. Jadi memang menyenangkan, jadi Naura nggak terbebani, jadi masih bisa main ya. Oke, makasih ya Nau sudah jawab pertanyaan dari Miss. Sekarang Miss mau Sama-sama. gantian ke bundanya. Miss mau tanya-tanya ke bundanya. Untuk bunda, Naura ini kan prestasinya luar biasa ya bun. Kayak dalam 3 tahun terakhir aja memenangkan banyak lomba. Mungkin dalam kan sudah 7 tahun, mungkin sebelum-sebelumnya juga ada, cuma nggak kita sebutin ya kan. Untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa, dan Naura tadi juga bilang konsisten kan, konsisten. Gimana sih caranya? Apa bunda ini yang ngarahin atau bunda itu yang ya udah gitu terserah Naura gitu? Alhamdulillah sih Miss, kalau minat dan bakat memang pilihan Naura sendiri dari balita ya. Iya dari TK masih kecil ya Dari bun TK. ya. Dia emang, saya sebagai orang tua cuma membantu support aja, dia kasih semangat sampai dia ke titik sekarang ini. Iya, jadi memang Naura yang mau ya bun Naura ya, yang mau. Naura yang mau, Naura yang minat ke seni tari. Ternyata memang ada Iya, bakat. dan memang bakatnya di situ. Jadi bundanya cuma support ya, tapi nggak ada kayak yang mungkin bunda yang ngarahin atau kayak ikut nari nak gitu atau gimana, enggak? Enggak, emang dia Dia sendiri. mau sendiri, keren. Berarti memang dia dari kecil pun sudah tahu apa kemauan dia Iya. ya. Jadi bunda tinggal ngedorong ya. Ngedorong aja, membantu. Tapi pasti memang nggak terlepas dari support bunda kan, pasti Tentunya. pasti apa latihannya bunda temenin gitu ya. Selalu sih Miss, selalu ditemenin kalau latihan. Selalu ditemenin. Terus apalagi kalau pentas gitu pasti disupport ya. Karena namanya ngejalanin hobi itu kan nggak cuma anaknya ya, pasti dukungan dari orang tuanya juga Benar. penting. Selain nari, ada nggak sih bun bidang lain yang bunda arahin? Kan kalau nari kan dia milih sendiri. Kalau bidang lain ada nggak yang bunda arahin? Kalau diarahin juga sih enggak ya. Kayak dari kecil dia emang ada bakat lain juga yang memang dia Apa tuh? minatin, modeling. Modeling. Iya. Oh iya, waktu itu juga beberapa Baru- kali kita sempat ikut ya bun ya. Baru tahun ini ya. Itu juara provinsi, juara 1 di Mall Bumi Kedaton. Mantap. Itu yang ngadain Dinas Pariwisata. Juara 1, keren. Dan juara 2 di Spalga. Yang Spalga yang Iya, SMP yang- Al-Azhar 3 ya, iya. Itu juga kemarin sempat mendampingi ya Naura ikut Iya. model ya. Berarti ada minat juga di bidang modeling. Benar. Tapi itu nggak bunda arahin juga. Enggak, memang dia dari kecil kan jadi, awalnya aku arahin tuh jadi konten kreator di Instagram. Iya. Ya mengalir aja gitu Miss. Iya, aku waktu itu awal suka ngeliat sih sering iklan-iklan ya. Iya benar. Kayak apa? Influencer kita sekarang endorse Endorse. nyebutnya ya, endorse ya. Iya waktu masih kecil tuh teman-teman Naura sudah bisa endorse dia, lucu-lucu banget ya. Nanti bisa dilihat di Instagramnya ya teman-teman, nanti kita tag di bawah. Naura nih kan belajar sama hobi, itu ada nggak sih bun cara ngaturnya atau ada treatment khusus yang bunda lakuin, ada nggak tuh? Ada sih, kita setiap hari belajar itu jam 7 malam sampai jam 8 itu harus fokus belajar mengulas kembali Pelajaran dari yang guru. udah ya. Itu sih. Dan selalu mengutamakan tugas sekolah dulu. Tugas sekolah yang dulu. lebih penting. Berarti Naura ini walaupun menjalankan hobi tapi tetap sekolah nomor 1 ya. Ya, alhamdulillah sih hobinya nggak mengganggu jam pelajaran Iya, sekolah. jadi memang bisa beriringan ya. Iya. Jadi kalau malam-malam Naura masih belajar, terus masih mengulang pelajaran, mungkin ngerjain tugas PR ya. PR. Nanti baru di weekend Naura dipersilahkan untuk melanjutin hobinya. Dalam mendampingi sama bimbing itu apa yang paling bunda tekankan, kayak yang paling bunda utamakan gitu, apa tuh bun? Kedisiplinan sih yang paling utama. Disiplin. Contohnya Soalnya- gimana bun? Kalau misalnya kita udah disiplin kan dia udah fokus tuh, udah tahu sendiri pertanggungjawaban dia gitu. Karena ya begitu sih. Jadi memang yang pertama disiplin. Jadi gitu sih. mungkin Naura
karena maunya nari jadi harus ditekunin di situ Iya. ya, harus konsisten tadi harus, itu ya. karena itu pilihan dia sendiri. Jadi Gitu. nggak boleh kayak mungkin males-males. Benar. Jadi memang harus disiplin teman-teman. Miss mau nanya ke Bunda sama Naura deh terakhir. Kan dari Bunda ini termasuk parenting yang oke lah. Salah satu cara mendidik anak yang bagus gitu dengan tidak memaksa ya. Jadi bahkan mengarahkan pun tidak ya Bun. Jadi semua memang dari pilihan anaknya yang memilih, anaknya yang suka dan anaknya yang mau. Jadi ada nggak sih tips dan trik untuk ayah bunda di rumah gitu, mungkin gimana cara supaya anak kita tuh mampu gitu loh, konsisten, disiplin, tadi tuh gimana caranya Bun? Nggak ada tips khusus sih. Yang pertama itu selalu mengajarkan adab ya Adab. kepada orang tua, di sekolah juga, Mm-mm. dan selalu komunikasi bersama anak gitu setiap harinya. Pokoknya bantu dia support, kasih dia pujian, pokoknya motivasi dia gitu. Oh iya, waktu aku ngewawancara podcast Zada, Ya. bundanya juga bilang memang yang pertama itu adab. Memang adab tuh di atas ilmu ya. Iya, benar. Jadi memang kalau kita tuh berilmu tapi kita tidak beradab itu percuma teman-teman. Jadi memang adab nomor satu. Nomor satu adab. Jadi harus patuh kepada orang tua kalau di rumah. Iya. Dan kalau di sekolah kan orang tua kedua itu yaitu guru ya. Jadi memang harus patuh kepada guru. Jadi memang harus menghormati guru. Nah itu kalau adab kita sudah bagus, memang ilmu tuh mengikuti ya. Kayak Zada kemarin berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Naura ini juga ternyata akademiknya tidak terganggu walaupun punya Alhamdulillah. hobi non-akademik ya kan. Kalau Naura ada nggak mungkin tips and trick untuk teman-teman yang mau nari atau yang mau coba nari gitu, ada nggak Nau? Kalau mau belajar sih, kalau masih pemula, belajar dasarnya dulu. Belajar dasarnya dulu, terus Baru tuh ditingkat-tingkatin. soalnya Naura ini kalau misalkan lagi nari kadang suka bantuin adik-adiknya juga kan. Jadi kalau dari Naura tadi tips and triknya nomor satu konsisten ya. Terus kalau dari bundanya disiplin. Jadi dua itu beriringan. Selebihnya karena Naura senang, terus karena bundanya support. Jadi semua itu beriringan. Jadi bisa berjalan selaras. Jadi Nauranya enjoy, terus bisa memenangkan banyak kompetisi ya. Nanti kita akan ada podcast-podcast lain yang lebih keren bersama bintang tamu yang lebih keren, siswa-siswi berprestasi dari SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Tapi kalau untuk hari ini cukup sekian, Miss Kira. Terima kasih kepada Bunda dan Naura yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama, untuk hadir. sama-sama. Terima kasih juga. Iya, sudah mau bisa tanya-tanya, ngasih tips and trick. Terima kasih. Dan juga untuk sobat podcast Yayasan Al-Azhar Lampung di rumah, terima kasih sudah menonton. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, dan jika ada kesalahan misalnya mohon maaf. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.